Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita masih membahas terkait dengan indeks. Nah, indeks sekarang kita akan membahas mengenai indeks majemuk ya. Jadi sebelumnya kita sudah create indeks, unique index. Nah, sekarang kita akan membuat indeks yang berkelompok atau majemuk. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan nyalakan Docker-nya. Oke, kita akan buka sidebar-nya. Nih, kita sudah melakukan koneksi. Nah, kita akan menggunakan database yang sama dengan video sebelumnya, yaitu BookDB ya. Ini teman-teman yang baru join di video ini, silahkan ambil file backup yang saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Oke, saya akan create new playground ini, dan saya akan bersihkan ini ya. Nah, ini kita akan kecilkan. Oke, di sini kita akan menggunakan database BookDB. BookDB seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba tampilkan data yang ada di dalam BookDB. Nah, collection yang dimiliki adalah book. Nah, books. Kemudian kita akan find ya. Kita akan coba munculkan datanya. Ini sidebar-nya kita tutup saja. Jalankan. Nah, ini data yang bisa kita gunakan untuk latihan kali ini ya. Oke. Nah, terkait dengan indeks majemuk. Nah, teman-teman, indeks majemuk bisa kita gunakan untuk membuat indeks yang lebih dari satu field. Perintah dasarnya seperti ini, db ini untuk mengambil variabel db-nya ya, db yang terseleksi. Kemudian setelah ini kita definisikan collection-nya apa. Nah, kemudian di sini sama create index. Nah, dari create index kita buatkan kurung seperti ini dan kurung kurawal. Nah, ini yang membedakan di sini. Di sini ada field 1.2 di sini tipenya apa dan seterusnya ya. Misalkan lebih dari satu ya. Jadi berarti field 2 ini field 3. Oke, kita remark ini juga supaya terlihat ya. Oke, jadi perbedaannya di sini ya. Ada lebih dari satu field yang kita definisikan sebagai indeks. Oke, kita lihat dulu indeks yang saat ini ada ya. Kita gunakan db dot yang kita gunakan koleksinya books, kemudian dot get index ya, get indexes. Nah, ini ya. Kita coba lihat dulu sebelum kita jalankan. Oke, di sini memiliki satu buah indeks ya. Namanya adalah underscore id. Ataupun teman-teman kalau mau lihat dari sidebarnya di sini juga ada, tinggal di drop down. Kemudian di sini ada indeks ya. Nah, indeksnya adalah ini id. Oke, tutup lagi. Nah, ini baru satu indeks. Nah, sekarang kita akan buat sebuah indeks majemuk. Misalkan kita coba dulu lihat dulu datanya ya. Nah, di sini punya data ya. Nah, kita akan coba membuat untuk title dan status. Ini kan ada title dan ini ada status. Nah, sebelum kita buat indeksnya, kita akan select dulu ya. Di db dot book dot find. Nah, misalkan kita akan mencari untuk title supaya lebih jelas ya, kita ke bawahkan saja title yang isinya misalkan ini ya, unlock Android. Ini contoh aja, kita akan copy. Nah, kemudian syarat yang kedua, kita akan menggunakan ini publish status ya. Nih, kita akan ambil statusnya titik 2. Nah, kita tinggal ambil juga yang ini. Ini contoh saja, ini saya copy. Ini kita taruh ke sini. Nih, kalau misalkan kita jalankan, kita dapatkan satu ya. Nah, di sini kita coba explain. Tambahkan di sini
explain. Nah, kita mau explain berdasarkan apa? Execution status ya. Execution TS status ya. Execution stats. Kita coba jalankan. Nah, lihat. Nah, yang terus teman-teman perhatikan di bagian ini. Nah, ini ada call scan, artinya collection scan, atau satu collection ini, satu ini ya, books, berarti satu ini di scan semua nih, call scan ini. Dan di sini belum terdeteksi adanya indeks. Oke, ini. Nah, dari sini kita akan coba definisikan indeks ya. Caranya db dot, kemudian kita pilih collectionnya. Kemudian di sini kita create index, create index. Nah, dari sini kita baru definisikan. Yang mau kita definisikan adalah tadi title ya. Mana tadi? Nah, ini. Ini kita bisa ambil, kita taruh di sini title titik 2, kita definisikan 1. Nah, kemudian ini ada lagi selain title ada status. Nah, status kita juga bisa tambahkan di sini status titik 2 1 sama ya. Oke, ini. Nah, dari sini kita coba jalankan. Nah, lihat kita sudah berhasil membuat title status indeksnya. Ini teman-teman kalau misalkan mau lihat, ini tinggal di remark bagian yang ini ya, karena tidak dipakai lagi. Nah, kita coba sebelum ke ini, kita lihat dulu. Ini kita remark, yang ini kita buka ya. Nah, kita mau lihat indeks yang ada pada collection books ini apa aja. Nah, tadi hanya satu ID ya. Nah, sekarang sudah ada title status. Oke. Nah, sekarang kita coba explain lagi yang tadi kita buat. Kita buka, tadi kan collection scan ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, statusnya bukan call scan lagi, tapi EX scan. Nah, dan di sini sudah ditemukan adanya indeks ya. Sudah terbaca. Index name, title 1, status 1. Oke. Nah, di bagian ini sudah berhasil kita membuat indeks yang majemuk. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan indeks seperti ini hanya berlaku untuk di dua field ini saja. Kalau misalkan kita melakukan select lagi atau melakukan pencarian data, pencarian dokumen untuk field yang lain, ini tidak akan berjalan indeksnya. Kita coba ya. db dot books dot find, misalkan kita mau mencari yang ISBN ya. Kita akan mencari yang mana booknya, nggak kelihatan ya. Kita akan mencari yang ISBN. Nah, supaya ini kelihatan hasilnya, kita coba copy yang ini ya. Ini kita taruh ke bagian paling bawah di sini sebelum kita eksekusi ya, supaya kita tahu ISBN. Nah, di sini sudah keluar. Yang mau kita coba ini ada ISBN, kemudian kita ambil ID satu lah contohnya ya. Kita ambil ini, kita copy ISBN-nya. Ini adalah sebuah string, kita buat seperti ini. Nah, ini tinggal kita buka remark-nya. Ini tinggal di blok, Ctrl/. Oke. Sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, ini keluar. Kenapa? Hanya keluar seperti ini. Belum kita tambahkan explain. Kita tambahkan explain supaya kelihatan. Kita paste ke sini dan kita sekarang jalankan lagi. Nah, di sini masih ya call scan, artinya collection scan. Ini tidak membaca indeks yang tadi kita buat karena kita sudah spesifik title dan status. Kayak kurang lebih seperti itu ya untuk indeks majemuk. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.